Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk bacaan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 18 hingga tanggal 24 Juli 2022. Dan seperti biasa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal ya. Energi dan pesan yang disampaikan juga bisa kebalik bila bukan milik kamu, milik seseorang yang dealing sama kamu. Dan sebelumnya saya minta maaf buat teman-teman Sagi, di minggu lalu saya absen lagi seperti biasa gitu ya. Saya juga gak mengharapkan seperti itu, gak rutin gitu ya tiap minggunya. Pengen sih berlalu dari berbagai macam masalah. Kebetulan ya saya dealing lagi dengan masalah anabul saya ya. Masalah ya begitu ya, kadang masalah setiap orang berbeda-beda. Ada yang dealing dengan kerjaan, finansial, atau asmaranya gitu. Nah kalau saya masalah saya selalu dealing dengan anabul saya ya. Di sebelumnya saya kehilangan 2 anabul. Kali ini anabul saya mengalami kondisi yang kurang baik ya, karena ada tumor di bagian dadanya, jadi perlu perawatan intens. Benar-benar gak pengen kehilangan dia gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih kembali ke channel ini. Semoga kamu mendapatkan manfaat atau semoga resonate buat kamu ya. Oke, ada King of Wands, Queen of Swords, Ace of Pentacles, Five of Pentacles, Magician, Knight of Cups, Six of Wands. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu yang sedang frustasi ya. Ada yang sedang mikirin masalah keuangan ya. Saya ngelihat sesuatu yang membuat kamu stres adalah karena kondisi keuangan belum maksimal gitu ya. Kamu yang menabung untuk sesuatu yang ingin kamu penuhi, sepertinya belum cukup ini tabungannya, belum pas, kurang banyak gitu ya. Dan saya ngelihat kamu adalah sosok yang cekatan, brilian, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bekerja, bisa berkarya, berkreasi, punya ide-ide yang cemerlang, imajinatif, inovatif juga di sini ya. Dan ya walaupun ini adalah energi Gemini, tapi saya ngelihat bahwa ini adalah energi kamu di sini ya. Saya ngerasakan begitu ya. Dan rezeki kamu di minggu ini adalah bersifat untung-untungan nih. Dengan hadirnya King of Wands, dibutuhkan di sini ada power, kebijaksanaan ya. Ibarat main lotre gitu. Nah, kalau kamu pas tepat dia sasarannya ya untung gitu. Nah, sekali untung besar. Tapi ya kalau belum dapat ya ini seperti blue moon. Nah, keberuntungan atau seperti lucky draw gitu ya. Ya, jarang-jarang terjadi, tapi bukan berarti tidak ada yang tidak mungkin. Nah, semacam gitu ya. Ada beberapa di antara kamu yang merupakan broker atau melakukan investasi dagang. Ini benar-benar perlu berhati-hati, jangan impulsif, jangan terbawa nafsu ketika melakukan trading gitu ya. Ada Queen of Swords. Saya lihat beberapa di antara kamu di sini adalah single parent. Kalau bukan kamu yang single parent, kamu dealing dengan seseorang yang single parent nih. Bisa jadi atasan kamu ataupun orang tua kamu. Ini adalah sosok yang punya banyak pengalaman, tegas dalam berbicara ya. Kadang agak kasar gitu, bisa nyakitin perasaan. Tapi walaupun demikian, dia ini ada selera humor. Orang yang deket sama dia ini senang pasti berteman dengan sosok energi ini ya. Saya ngeliat beberapa di antara kamu ada yang sociable nih.
ya sangat pandai bergaul, banyak teman, ya, dan fokus utama kamu di minggu ini adalah orang-orang terdekat kamu, ya. Tergantung lingkungan pergaulan kamu di mana ya. Apakah lingkungan pergaulan kamu di anggota-anggota keluarga kamu ataupun partner kerja kamu. Nah, ada Knight of Cups, bakalan ada semacam tawaran, ada perjalanan, ada semacam perjanjian, ikatan. Ya, ikatan ini seperti two parties gitu ya, dua badan organisasi. Kalau kamu dealing dengan suatu perusahaan, kamu dengan perusahaan, ini ya semacam ada ikatan kontrak, semacam gitu ya, ada engagement, semacam gitu ya, ada keterikatan sesuatu nih seperti kontrak yang akan mengikat kamu terhadap bidang tertentu ya. Saya ngelihat ada kebahagiaan di sini ya. Ini suasana hati yang menggembirakan ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu juga adalah sosok yang optimis ya, memiliki powerful emotions. Ini yang ngedorong kamu selalu untuk berkarya ya, bekerja. Walaupun ada tekanan-tekanan kadang dari lingkungan di mana kamu berada ya, atau masalah keuangan, tapi kamu memiliki power emotion tadi tuh yang nge-push kamu berpikir untuk gimana ya caranya supaya aku bisa berkarya, berinovasi ya, ada ide-ide enggak ya ini kira-kira yang bisa dibuat untuk menghasilkan uang, semacam gitu. Bagaimana caranya supaya keluar dari kesulitan perekonomian ya. Kamu memanfaatkan the magician di sini ya, powerful emotion dan juga pengalaman, kebijaksanaan, ketegasan, berpikir objektif juga ada di sini. Saya ngelihat bakalan ada semacam victory, kemenangan, kebahagiaan. Tapi ini kamu dapatkan tidak sendiri. Ada kerjasama, ada keterlibatan orang-orang sekitar kamu. Oleh sebab itu, ya jangan lupa untuk berbagi. Tetapi saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini ini terlalu banyak nih memberi terhadap orang-orang yang dealing sama kamu ya. Sepertinya kamu juga perlu di sini untuk menikmati hasil kerja kamu ya, keberuntungan yang kamu peroleh untuk diri kamu sendiri, nyenangin diri sendiri nih. Misalnya beli baju untuk diri sendiri ya, ibarat reward for yourself, seperti hadiah untuk diri sendiri itu perlu gitu. Ketika kamu berhasil melakukan sesuatu atau kamu memperoleh lucky draw gitu ya. Oke, ada Ace of Pentacles, bakalan ada pintu rezeki ya. Di minggu ini seseorang membukakan pintu rezeki itu sama kamu ya. Ada juga transaksi jual beli di sini. Ada juga seperti, saya ngelihat ini seperti pekerjaan atau ada lowongan, ada informasi yang kamu terima lewat orang ketiga ya, orang lain gitu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Ada Eight of Pentacles, ada Queen of Swords, ada Six of Swords, ada The Death, ada Three of Wands, ada juga Ace of Swords, dan juga ada Five of Wands. Wow, ini ada Queen of Swords ya, benar-benar. Oke, saya kira ini adalah energi kamu sendiri ya. Ya, dimana kamu adalah orang yang sangat tegas. Kadang nih orang-orang di sekitar kamu ngerasa kamu juga terlalu tajam kalau ngomong gitu. Ya, tapi walaupun tajam ngomongnya ya selera humornya bagus. Orang yang benar-benar mengerti kamu akan senang berteman sama kamu. Tapi kalau orang yang nggak sevibrasi sama kamu, ini bakalan bertentangan deh. Bisa berantem gitu. Ya. Perlu juga bagi kamu di sini sepertinya Sagi untuk memahami karakter atau personality orang-orang ya. Karena nggak semua orang itu sama dengan kita ya kan.
kita misalnya orangnya yang tegas, kerasan kalau ngomong gitu, apa adanya gitu ya, kamu mungkin merasa seperti itu. Tapi ada orang yang memang karakter dia memang lembut gitu, dia pengen ngomongnya itu yang formal, yang adem, nggak kasar gitu ya. Nada suaranya itu nggak ngegas gitu. Ya, jadi di sini perlu sepertinya Sagi mempelajari orang-orang sekitar kamu, terkhusus partner kerja kamu gitu ya. Nah, ketika kamu udah mengenal satu sama lain nih, oh sama ini bisa ngomong tegas gitu ya, bisa dikerasin. Nah, sama ini harus dengan cara-cara yang lebih intelektual misalnya. Yang ketiga harus dengan cara lembut misalnya ya. Jadi ini akan menghindarkan kamu dari masalah atau konflik. Nah, ketika masalah atau konflik ini muncul nih, ya ini mempengaruhi fokus kamu. Ya, kalau ada konflik, ada masalah, kamu jadinya nggak fokus bekerja ya, nggak semangat ya. Ujung-ujungnya kamu nggak cukup kreatif. Ya, kamu menghabiskan energi kamu untuk sesuatu yang kurang baik jadinya gitu ya. Nah, ada baiknya di sini Sagi move on gitu ya, lebih fokus terhadap diri sendiri, juga fokus terhadap karir yang kamu geluti, tetapi ada di sana semacam kontrol terhadap kontrol emosi ya, atau perkataan, perilaku, how you treat others depend on each one of their characteristic or personalities. Jadi gimana kamu nge-treat orang itu tergantung bagaimana karakternya, psikologi personalnya gitu, karena nggak semua orang sama, semacam gitu ya. Saya ngelihat di minggu ini kamu akan memperoleh keberuntungan, tetapi di sisi lain ada juga konflik. Ada orang yang gak senang sama kamu, yang ngegosipin kamu gitu, dan kamu ya fokus terhadap orang yang ngegosipin kamu itu gitu. Ini nanti ngerusak energi kamu gitu ya. Ya, solusinya ya gimana? Pikir positif ya, ambil pelajaran dari konflik atau vibrasi yang gak sejalan dengan kamu. Ya, mungkin ini akan ngajarin kamu juga untuk memahami mereka. Kenapa mereka ngegosipin kamu? Kenapa orang-orang di sini nggak cocok sama kamu? Ada hal yang harus kamu pelajari, yaitu tadi ya, setiap psikologi setiap orang itu kan beda-beda gitu. Jadi nge-treat mereka juga berbeda-beda. Ya, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan aja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.